Saudaraku, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu setelah Paskah. Jadi kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema pihak Allah dan pihak manusia. Pada teks Keluaran 12 ayat 13 saya bacakan, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir." Saudaraku, pada judul kali ini akan saya sampaikan, yaitu pihak Allah dan pihak manusia. Ibarat rel kereta api itu kan ada dua besi yang memanjang terus, misalkan dari Solo sampai Jogja. Ya, ini harus ada pihak Allah dan pihak manusia. Besi kiri, besi kanan. Yang pertama yaitu pihak dari Allah, yaitu darah Yesus. Darah Yesus, pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Baru saja kita peringati Paskah minggu lalu. Darah Yesus, bilur-bilurnya membentengi anak-anak Tuhan. Kemudian dari hal itu kita akan menginjak pada bagian yang kedua, yaitu menjadi tanda bagimu. Maksudnya bagi orang percaya. Saya berikan contoh, matahari terbenam sebagai tanda datangnya malam. Matahari terbit sebagai tanda datangnya pagi sampai sore. Pelangi yang muncul di langit pasti tanda tidak akan hujan pada hari itu. Kita mempercayai tanda itu. Kita diberi tanda oleh Yesus. Tetapi jangan mencobai Allah. Ikuti arahan pemerintah. Memang kita harus taat pada pemerintah. Yang ketiga, Tuhan akan melewati. Maksudnya melewati rumah-rumah umatnya, rumah-rumah kita. Pada waktu zaman Israel melewati akan rumah-rumah daripada orang Israel itu. Melewati karena sudah ada tanda darah Yesus. Kita semua adalah orang yang telah dibaharui dan telah disucikan oleh darah Yesus. Tuhan akan melewati karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukankah kita telah ditebus oleh darah Yesus? Allah akan melewati karena kita umatnya adalah milik kepunyaan Kristus. Karena kita miliknya, maka kita akan dilewati oleh tulah itu. Yang keempat, saudara, tidak ada wabah yang memusnahkan anak-anak Tuhan. Selagi saudara sudah jadi milik Kristus, pasti tulah melewatinya. Selagi saudara sudah jadi milik Kristus, pasti tidak ada kematian karena wabah. Selagi saudara sudah menjadi milik Kristus, yang ada adalah perlindungan Kristus. Selagi saudara sudah jadi milik Kristus, yang ada adalah pemeliharaan Kristus. Selagi saudara sudah jadi milik Kristus, yang ada adalah keselamatan Kristus. Itu yang saya maksudkan dari pihak Allah. Atau jalur kereta api tadi, yaitu satu besi yang panjang dari Jogja ke Solo. Sekarang bagian berikutnya, besi satunya, yaitu pihak manusia.
yaitu pihak dari manusia apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus taat kepada pemerintah. Pada masa-masa ini terutama himbauannya. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi taatlah kepada pemerintah, termasuk taat tinggal di rumah. Yang kedua sekarang, yaitu berhikmat. Kita harus cerdas, kita harus punya hikmat. Dalam Amsal 22 ayat 3 mengatakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Jadi intinya jangan konyol karena tanpa hikmat. Anak-anak Tuhan diberi hikmat oleh Allah, dan kawan-kawan kita juga saling diberi hikmat untuk menasihati satu sama lain. Yang ketiga, yaitu bersemangat. Semangat itu penting, saudara. Saudara masih dibutuhkan Allah, keluarga, gereja. Untuk itu bersemangatlah. Hidupmu tidak ditentukan oleh keadaan saat ini. Keadaan saat ini membuat saudara untuk berbuat sesuatu yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Bersemangatlah. Bersemangatlah. Tuhan masih memerlukan engkau untuk berbuat sesuatu bagi orang lain, bagi dunia ini. Jadi mari kita bersemangat terus. Yang keempat atau yang terakhir, bersafaat. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 mengatakan jelas sekali. Saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kita perlu mengucap syukur untuk semua orang, mengucap syukur untuk keadaan yang ada, dan juga kita perlu bersyafaat. Bersyafaat terutama untuk pemerintah kita ini agar diberi kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Naikkanlah doa syafaat untuk negeri tercinta ini agar wabah cepat berlalu. Sekian saudara sekalian saya sampaikan. Jadi sebagai penutup, rel akan dilalui kereta api apabila ada dua sisi, yaitu sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri, atau pihak manusia dan pihak Allah. Amin. Kita berdoa saudara sekalian. Bapa di surga, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, agar meneguhkan, menguatkan kami sekalian. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati, siapapun yang mendengar berkati. Tuhan Yesus, terutama sumpingan, umat-Mu di sumpingan dimanapun berada. Oh Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa negara. Yang kedua untuk saudara-saudara kita yang sakit. Yang ketiga kita akan berdoa untuk seluruh saudara jemaat semuanya. Biar segala sesuatu Tuhan akan campurkan. Kita akan naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada yang terbatas. Kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita semuanya.
kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kabulkanlah permohonan doa kami. Hamba memuji kebesaran-Mu, kita kanakan pujian. Saudara-saudara sekalian, tinggallah di rumah dengan berkat-berkat Allah yang melimpah, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya katakan